Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atikoh dari Semarang. Ustadz, saya mau bertanya. Misalkan ketika kita tuh waktu sholat, terus kita tuh berasa mau buang angin seperti itu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, lebih baik apakah kita menahan atau lebih baik kita membatalkan sholat kita seperti itu. Mohon penjelasannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang ketiga adalah pas sholat nahan angin. Ini angin apa yang ditahan ya? Kentut mungkin ya. Nah, ini nih apakah dibatalkan sholatnya atau tetap ditahan dan dilanjutkan sholatnya? Kalau kita perhatikan memang nanti ada hadis riwayat Imam Muslim yang menyebutkan begini. Rasul bersabda, la sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat di depannya itu makanan, wala huwa yudafiul akhbasan, dan tidak ada sholat ketika dia itu menahan dua khobis. Khobis itu para ulama menjelaskan yang pertama adalah pipis, yang kedua adalah dan kentut memang tidak ada di sini, tapi disamakan gitu. Lah, ini memang secara sanad sahih riwayat Imam Muslim. Tetapi para ulama menjelaskan adalah la sholata ini artinya adalah tidak ada sholat itu sempurna, bukan tidak ada sholat itu sah. Artinya ketika ada orang sholat kok di depannya ada makan, itu tetap sah, tetapi makruh. Lah, dari hadis ini memang seolah-olah kalau pas sholat, kalau menahan kentut bagaimana Ustadz? Begini, hadis ini bicara mengenai orang yang mau sholat. Jadi kalau ada orang mau sholat kok sudah ada makanan, maka makan dulu, bukan sholat dulu. Nah ini nih ketika mau. Tapi kalau pas sholat kok ada orang datang bawa makanan, ya tidak masalah. Sebagaimana juga orang mau kentut, mau pipis, mau itu mau, ya. Makanya di sini nih para ulama menjelaskan hadis tadi adalah bagi orang yang mau sholat tapi mau pipis, mau pipis dulu, dulu, kan gitu ya. Lah di sini nih sebenarnya kalaupun dia sholat pun, ya, kalaupun dia sholat ketika sudah ada makanan, saya sholat dulu biar nanti sholat mikir makanan daripada sholat mikir makanan, mending makan mikir sholat, kan itu ya. Nah ini nih para ulama menjelaskan tetap hukumnya sholatnya sah, tetapi makruh. Kalau sudah ada makanan, sudah mau pipis, sudah mau kok sholat, tapi sholatnya tetap sah. Dikatakan di dalam beberapa riwayat, misalnya nih Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan fi hadhil ahadits qarahatu sholati bi hadrati ta'am alladhi yuridu aklahu lima fi min istolil qalbi bihi wada bi kamalil khusyuk wa qarahatiha ma'a mudafa'atil akhbasin wa humal baulu wal ghaid. Memang para ulama menjelaskan di sini kenapa kok dikatakan makruh, karena dia kehilangan khusyuknya. Karena dia ketika sholat dia sudah menahan sesuatu. Lah, kalau kentut memang tidak ada hadis yang menyebutkan kalau kentut bagaimana. Justru kalau kita baca hadisnya, kalau kentut itu malah begini. Kalau kalian pas sholat seperti mau kentut dan kalian itu kok, maka kalian jangan batalkan, gitu ya. Kalau kalian seperti kentut tapi kalian tidak jelas, maka jangan batalkan kecuali ada suara atau ada baunya. Ya kayak. Kalau kita bicara kentut malah hadisnya adalah itu. Nah, makanya saya ulangi. Kalau tadi kita mau sholat, para ulama sepakat. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Tapi kebanyakan ulama mengatakan makruh. Di antaranya Imam An-Nawawi. Ketika mau sholat. Tapi kalau di dalam sholat, ini ternyata masalahnya beda. Bedanya begini. Kalau di dalam sholat, berarti kalau kita batalkan adalah membatalkan amal kita. Padahal tadi di dalam surat Al-Muhammad dikatakan wala tubtilu amalakum, walaupun nanti ahli tafsir menafsirnya beda-beda. Tapi beberapa ahli tafsir menyebutkan jangan batalkan itu kalau sudah sholat ya jangan dibatalkan. Nah, di sini nih bahkan kalau kita baca beberapa fatwa ulama, misalnya nih fatwa Lajnah Daimah dari Arab Saudi, malah mereka berfatwa begini. Wa amma idza dakhalta fi sholati wa anta ghairu mudafinil akhbasin. Kalau kalian pas sholat itu, pas mau sholat itu tidak sedang menahan dua, yaitu dan pipis. Ini bukan kentut loh, dan pipis loh. Wa inna ma hasolatil mudafa'atu asna as-shalah. Tapi nahannya itu ketika pas sholat. Menurut mereka, menurut para ulama-ulama Saudi, fa inna sholata shahihatun. Sholatnya sah wala karohata, dan tidak makruh. Makanya di sini nih agak unik. Berarti menurut mereka adalah kemakruhan itu ketika kita mau sholat. Idalam tamna kahadil mutafa' min itmamil sholah. Makanya kalau kita bisa simpulkan begini. Kalau pas memang menahannya itu tidak menghilangkan kekhusyuan, kalau kentut itu saya kira bisa ditahan ya. Nah, dan dia itu bisa, maka bagusnya dilanjutkan.
Tapi kalau dia ditahan dan dia menghilangkan kekhusyuan, maka bagusnya dia batalkan. Ini nih memang kalau kita bicara hadisnya tadi itu hanya bicara tentang dan pipis, tetapi kentut bisa dikiaskan, ya. Walaupun ada hadis yang menyebutkan bahwasanya kalau kalian kok kerasa kentut, jangan langsung keluar kecuali dengar suara atau dengar atau ada baunya. Makanya kalau ditanya bagusnya bagaimana, kalau pas sebelum sholat tidak merasa apa-apa, pas sholat ditahan bagus, ya. Tapi kalau ditahan kok nanti kerasa membahayakan, ya dibatalkan nggak masalah. Tapi tetap bagusnya adalah ditahan kalau kentut. Ini ketika di tengah sholat. Ini yang difatwakan oleh beberapa ulama.